Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Apa kabar? Oke, bertemu lagi dengan saya, Pak Aldino, dalam pelajaran biologi. Setelah minggu yang lalu kita belajar tentang peranan virus dalam kehidupan, kita lanjutkan pertemuan kita kali ini. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin ketua kelas atau yang bisa memimpin doa ada? Oke, Siti, silakan Siti memimpin doa sebelum memulai kegiatan. Dimulai. Doa selesai. Ilmu yang kita peroleh dan apa yang kita usahakan diridhoi oleh Tuhan, dan apa yang ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Oke, sebelum saya mulai mungkin saya absen dulu. Hari ini ada yang masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk hari ini? Mudriani. Kenapa? Sakit. Oh, izin. Oke, ada lagi? Ada. Izin kemana? Ada surat? Ada. Oke, kembali kelas ya? Oh, kembali kelas. Oke, baik. Semoga nanti di pertemuan berikutnya dapat bergabung bersama kita dalam belajar ya. Oke, sebelum memulai mungkin kita persiapkan dulu. Ada sampah-sampah kotoran ada? Ada. Di meja-meja, oke. Buku-bukunya, keluarkan buku-buku tentang biologi yang tidak ada kaitannya boleh dimasukkan. Di sampah nggak ada? Oke, baik. Sudah siap semua ya? Oke, sebelum kita lebih masuk ke pelajaran, kita SDG dulu. Ya, ini ada sebuah tarian. Ya, boleh berdiri semua, berdiri. Ya, ini walaupun suasananya SMK atau udah umur 16, 15, 16, kita mengenang masa-masa ya. Ayo berdiri. Ya, bisa diikuti ya. Ya, saya diikuti ya. Apa gitu ya. Oke, saya sudah ikut sekarang aja. Oke, kita start dulu. Ya, semoga semuanya dapat mengikuti ya. Oke.
untuk kegiatan-kegiatan yang bosan biasanya. Ya, semoga dengan adanya speaking bisa memusatkan konsentrasi, apalagi tadi pagi kan belum sempat olahraga kan, hujan kan. Ya, akhirnya kan kebakar semua lemak-lemak setelah diisi kembali ya. Jadi habis bakar lemak, setelah istirahat makan lagi, bakar lagi nanti. Oke, baik. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke bab yang masuk ke makhluk hidup, yaitu adalah arkai bakteria dan bakteria mata pelajaran biologi semester 1, kelas 10 semester 1. Oke. Oke, sebelum masuk ke materi kita lihat kelihatan ya. Apa nih? Hewan. Hewan apa? Terkecil di dunia. Kira-kira apa nih hewan terkecil? Ada yang bisa menyebutkan hewan terkecil? Kita. Semut. Apa nih? Yang mana ya? Kecoa. Kecoa. Anaknya kecoa sama kecoa kecil mana? Anaknya kecoa. Tikus. Apa? Katak. Oke, ular kecil, ular. Apa? Tokek. Oh, tokek segini aja. Apa lagi? Marmut. Mana marmut? Ular. Oke, baik. Intinya ada banyak monyet. Kelihatan ya. Oke. Monyet. Oke, ini adalah hewan-hewan terkecil di dunia yang kalau kalian ukurannya ini 100 mm, 44 mm, 7,7. Berarti kata ini. Sementara ini kata New Guinea paling kecil ya. Oke, ini adalah hewan. Betul ya? Pernah lihat yang kan sebutan tadi kecoa, pernah lihat? Kata pernah lihat? Oke, kecil ya, kecil ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kira-kira makhluk hidup terkecil di dunia ini apa ya? Ada yang bisa jawab? Kalau tadi kan hewan, ada nggak makhluk hidup yang paling kecil lah? Hah? Bakteri. Apa? Atom makhluk hidup. Oke. Mudi so? Oh, sorry, terus. Ada lagi makhluk hidup kecil? Virus yang minggu yang lalu. Gaisal? Makhluk hidup kecil? Bakteri. Oke, bakteri. Ya, oke. Kita akan bahas bakteri belanja, tapi ini saya tunjukkan ada beberapa makhluk hidup terkecil yang ada di alam semesta ini. Dan kebetulan saya nemunya di sebuah blog. Kelihatan ya? Nah, oke. Baik, moga-moga kelihatan. Jadi ada beberapa makhluk hidup kecil. Contoh, landak laut 6 mm, punya penggaris. Tidak. Penggaris. Oke, 1 cm, betul ya? 1 cm ya? 6 mm seberapa? Ya, artinya landak laut ini cuma 6 mm. Enggak sampai 1 cm. Oke. Ya, landak laut. Terus bintang laut. Pak, sepupu aja, Pak. 5 mili, lebih kecil lagi ya. Oke. Terus tripang. Wah, tripang ini ya rumahnya dekat pantai. Kayak mana, Pak? Oke, sementara enggak ada gambarnya. Nanti ada gambarnya. Kumbang 300 mikrometer loh, Pak. Lebih kecil lagi, Pak. Mikro sama mili, Pak. Mikro lebih kecil lagi. Eriopidae 125 sampai 250 mikrometer. Terus krustase, udang-udang. Udang-udangan ya. 94, lalu eukariota, lalu sampai nano archeum equitans, mikroplana. Dan ketiga adalah nanobes. Oke, nanobes adalah keterangannya adalah makhluk hidup yang memiliki ukuran 1/10 lebih kecil dari bakteri. Kan tadi ada yang disebut bakteri yang paling kecil ya. Ternyata nanobes lebih kecil, 20 nanometer. Diyakini sebagai makhluk hidup terkecil yang pernah hidup di muka bumi sebelumnya. Sebelumnya ada kontroversi karena nanobes ini dianggap bukan makhluk hidup. Tapi setelah ada alam, ternyata ketahuan ada makhluk hidup lainnya lebih kecil. Pak, sekarang ini Pak, apakah mungkin Pak di masa mendatang ada makhluk hidup lagi lebih kecil? Mungkin karena ada teknologi yang bisa dipakai untuk mengetahui lebih lanjut tentang makhluk hidup. Kayak intinya ada makhluk hidup yang kecil tadi, bintang tadi lucu, kecil.
tadi yang ukurannya cuma sekuku. Lupa bintang laut bukannya besar Pak, ada yang kecil. Oke ya. Oke. Baik, kita kembali ke PowerPoint atau materi. Oke, sebelum saya masuk ke materi, seperti biasa kesepakatan. Jadi hari ini kita akan belajar, ada beberapa materi yang saya sampaikan. Kalau nanti kalian setelah itu akan mengerjakan LKPD, sebelumnya dulu berkelompok dulu, kelompok yang sudah saya bagi kemarin, dan 4-5 orang, lalu mengerjakan LKPD, lalu presentasi hasilnya yang lain menanggapi, gitu ya. Terus nanti ada permainan atau games melalui Kahoot yang akan dipakai menggunakan gadget. Karena itu saya hari ini tetap biarkan menggunakan gadget, tapi kita bersepakat seperti biasa, ketika saya menjelaskan kalian menyimak, oke ya, nyimak materi kan. Setelah itu setelah saya oke silakan berdiskusi, berarti kalian boleh membuka HP untuk apa? Browsing. Dan nanti untuk games dan terakhir ada evaluasi yang dikerjakan di psikologi. Bisa dipahami? Setuju? Setuju. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, kompetensi dasarnya menganalisis arkaik bakteria dan eubakteria berdasarkan ciri, sifat, dan fungsi. Yang kedua, membedakan arkaik bakteria dan eubakteria berdasarkan ciri, sifat, dan fungsi. Intinya, bakteri kita bedakan nih cirinya apa, sifatnya apa, fungsinya gimana. Lanjut. Tujuannya yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi ciri-cirinya arkaik bakteria dan eubakteria dengan benar. Nanti diskusi, nanti tanya jawab. Yang kedua, menganalisis strukturnya. Bentuknya apa? Kalau kemarin struktur virus masih ingat? Apa aja? Struktur virus? Kepala, terus leher, terus ekor. Apakah bakteri juga kepala, leher, dan ekor? Belum tentu, atau bisa jadi. Kita lihat nanti. Yang ketiga, cara hidup eubakteria. Kemarin virus cara hidupnya gimana? Numpang di makhluk hidup lain. Terus ada lagi? Nah, bakteri apakah numpang juga atau bisa hidup sendiri? Nah, kita lihat nanti. Lalu yang terakhir, menyajikan data ciri-ciri struktur dan bentuk tubuh serta cara hidup arkaik bakteria dan bakteria dengan cepat. Oke, nanti presentasi ya. Oke. Yang pertama, apakah arkaik bakteria itu? Bakteri-bakteri yang hidup di tempat-tempat kritis atau ekstrim. Oke, tahu tempat kritis atau ekstrim? Tahu? Oke, hidup di, pernah mandi air panas? Seberapa airnya? Hangat. Pernah yang air panas yang masih mendidih? Kuat? Enggak kuat ya? Benar. Oke, apa yang terjadi kalau kalian mandi di air panas yang mendidih? Melepuh. Nah, sekarang ini ada bakteri yang hidup di air panas, yang panasnya mendidih terus. Namanya adalah arkaik bakteri yang hidup di air panas. Pak, nggak melepuh Pak, nggak apa-apa, karena dia bakteri yang samar. Oke, lalu hidup berkadar garam tinggi. Pernah minum yang makan atau minum yang asin-asin? Pernah. Seberapa kuat, berapa garam kalian? Paling 1 sendok, 2 sendok. Tapi ini ada. Atau pernah ke laut? Pernah ke laut? Pernah renang di laut? Minum air laut pernah nggak sengaja? Rasanya gimana? Enak? Pengen tambah lagi minumnya? Kan enak seger. Oh enggak. Kan asin seneng nggak enak tuh? Air asin gratis di laut tiap hari. Nggak mau? Nah, tapi ada bakteri yang tiap hari tinggalnya di air yang kadar garamnya tinggi. Oke, lalu panas dan asam. Ruangan ini kalau nggak ada kipasnya apa? Panas. Betah kalian? Kamar kalian ada kipas angin atau AC-nya? Ada. Kalau nggak ada gimana? Panas. Betah kalian kalau nggak ada kipas angin? Ada bakteri yang betah hidup di tempat yang panas. Asam, tahu yang kecut-kecut? Tahu. Apa contohnya? Apa contohnya? Hah? Lemon. Kaos kaki. Ini nggak salah sih. Apa yang asam lagi asam? Belimbing belum matang. Asam folat. Ya, oke. Pernah ngerasain asam-asam? Kuat kalau makan asam terus. Ini ada
bakteri yang tinggal di tempat yang asam-asam terus. Namanya apa? Archaebacteria. Pernah ke gunung berapi? Enggak Pak, taunya gunung Guntur, gunung Belah, gunung Malang, gunung Kawi, ya gunung pasir. Pernah yang gunung berapi? Ada apanya di sana? Ada aurnya. Ada lahar. Panas nggak? Kuat tinggal di sana. Tapi ini ada bakteri yang bisa tinggal di namanya Archaebacteria. Artinya Archaebacteria itu berarti hidup di tempat ekstrim. Tempat ekstrim itu yang kayak mana sih Pak? Yang panas banget, yang asin banget, yang asam banget. Iya, kuat kalian manusia. Gak kuat. Hewan pun gak kuat. Maka dari itu yang kuat cuma Archaebacteria. Maka itu dia Archaebacteria ini sangat-sangat unik ya. Jadi dia tinggal di tempat yang sangat ekstrim. Lanjutlah. Salah satu contohnya adalah metanogen. Ingat-ingat, kalau ada kata metanogen berarti metana, gas metana, menghasilkan gas metana. Dari karbon dioksida menjadi metana menggunakan hidrogen. Metano, metana. Paham ya? Kamu untuk menghafal atau untuk mengingat-ingat lebih cepat. Lalu tinggal di lumpur dan rawa-rawa, mikroorganisme anaerob. Anaerob itu pernah tahu pesawat? Bahasa Inggrisnya apa? Aeroplane, pesawat. Artinya pesawat udara. Berarti kalau kata-kata aero itu artinya adalah udara. Berarti kalau aero berarti udara tidak. Berarti tidak butuh udara. Berarti metanogen ini mikroorganisme yang tidak butuh udara. Lebih spesifik adalah tidak butuh oksigen. Oke ya. Jadi bisa hidup tanpa oksigen. Kalian bisa hidup tanpa oksigen? Ya, Bari hidup oksigen? Iya. Kata siapa? Tahu dari mana oksigen? Dari guru SD. Oke. Baik, kalau ada lagi contoh-contohnya adalah Methanococcus janaski yang digambar. Pak, bentuknya kayak gini, Pak. Iya. Kalau ada dalam perut hewan, lalu ada pengurai. Jadi ada berbagai contohnya. Intinya metanogen menghasilkan apa tadi? Metan. Lanjut. Lalu ada lagi halofil ekstrim. Kalau kata-kata halo dalam bahasa ilmiah itu berarti asin. Halo, asin. Ikan halo, ikan asin. Intinya halofil ini hidup di tempat yang asin, seperti di Great Salt Lake atau danau garam dan laut mati. Lalu ada beberapa spesies yang pernah tahu laut yang kalian di situ ngambang? Pernah ya? Nah itu laut yang terlalu asin. Jadi kalian kalau terlalu asin nggak kuat, tapi ini bakterinya kuat. Lalu ada lagi spesies lain yang menggunakan yang 10 kali lebih asin untuk dapat tumbuh. Nah, lalu ya intinya adalah halofil bakteri asin-asin kuat. Terakhir, termofil ekstrim. Tahu kata termometer? Untuk ukur suhu. Termometer untuk ukur suhu. Oke. Berarti kata termo ini adalah ukur suhu. Karena meter ini alat ukurnya gitu kan. Tahu ohmmeter fisika SMP? Voltmeter? Tahu ya? Oke. Artinya voltmeter mengukur volt, tegangan. Berarti kalau termometer mengukur suhu. Berarti termo adalah bakteri yang suhu ekstrim. Apa tadi? Bakteri apa tadi namanya? Archaebacteria. Archaebacteria yang menempati suhu ekstrim namanya adalah termofil ekstrim. Organisme yang di prokaryotik hidup di lingkungan yang panas, optimum pada suhu 60 sampai 80 derajat Celcius. Kalau kan suhunya berapa kalian? 36. Kalau kan demam sakit panas
38 sampai 40. Udah panas banget loh. Nah, ini ada bakteri yang hidupnya di 60 sampai 80 bisa tahan hidup. Kalian kalau di sini ngapain? Oke, tapi intinya ada bakteri atau makhluk hidup yang bisa hidup di suhu yang ekstrim. Oke, contohnya sulfolobus, hidup di mata air panas bersulfur. Pernah tahu pemandian air panas? Ya, ini ada bakteri-bakterinya. Lalu mengoksidasi sulfur untuk memperoleh energi. Intinya adalah termofil ekstrim. Oke, berarti ada 3 ya. Archaeobacter ada metanogen, terus halofil ekstrim, terus termofil ekstrim. Kalau metanogen menghasilkan metana. Kalau halofil asin, bakteri yang asin-asin. Terakhir termofil ekstrim, suhunya yang sangat tinggi. Ada pertanyaan sampai sini? Ada. Oke, saya lanjutkan. Apakah eubakteri itu? Oke, sekarang ini bakteri yang biasanya, yang tadi kan hidup di lingkungan ekstrim. Sekarang bakteri yang mungkin ada di sekitar kalian. Punya bakteri dalam tubuhnya? Bakteri apa? Ngerasa ada bakteri di sekitar kalian? Merasa? Bagus nggak ada bakteri di sekitar kita? Kan kalian bersih tiap hari mandi. Mati dong, kasihan bakterinya. Nggak ada efeknya. Kalian bunuh makhluk hidup. Tiap hari nyambuni bakteri. Nanti nggak usah mandi. Oke, ada bakteri-bakteri yang hidup. Apakah bakteri itu? Ya, ini adalah bakteri yang ada di sekitar kita, yang normal hidupnya tidak selalu di air panas atau asin-asin yang tinggi atau tadi apa yang metanogen ya gitu ya. Ini adalah bakteri yang secara umum. Jadi ciri-cirinya ada ini. Uniseluler. Uni itu apa? Itu kan. Uni itu satu. Seluler berarti satu sel saja. Kita manusia terdiri atas banyak sel. Sedangkan ini cukup satu sel aja sudah bisa hidup. Lalu selanjutnya prokariot. Prokariot itu artinya tidak memiliki membran inti. Jadi ini artinya adalah tidak memiliki membran inti. Nah, membran inti. Maksudnya apa, Pak? Oke. Kan satu sel tadi kan. Nah, kalau kalian tahu sel pasti tahu adanya intinya, gitu kan? Nah, inti ini kalau normalnya makhluk hidup dilapisi oleh membran inti. Sedangkan eubakteria berarti tidak memiliki membran inti. Oke, gampang aja nih. Ada kata pro. Pro itu anggaplah pra. Pra sejarah, gitu kan? Kalian tahu ada pra sejarah? Lalu ada sejarah. Duluan mana, pra atau sejarah? Duluan pra. Berarti ada prokariot, lawannya prokariot itu eukariot. Eukariot. Berarti duluan mana pro sama eukariot? Duluan prokariot. Nah, berarti karena duluan prokariot dia lebih lampau, lebih jadul, sehingga dia tidak punya membran inti. Berarti eukariot lawannya adalah tadi tidak punya membran inti, berarti punya membran inti. Siapa Pak eukariot? Yaitu kita, hewan, tumbuhan. Kalau bakteri prokariot, ya. Umumnya tidak berklorofil. Tahu klorofil? Apa? Zat hijau daun. Pernah tahu daun warnanya hijau. Berarti bakteri umumnya tidak berklorofil. Berarti jarang ada bakteri warnanya hijau. Lalu berukuran kredit atau mikroskopis. Atau mikroskop? Oke, kecil sekali. Oke. Untuk lebih jelas kita lihat dulu ada video. Silakan disimak. Jadi ada video tentang ciri-ciri struktur bakteri. Halo sahabat Halo, selamat datang di sini pembelajaran biologi. Kita semua pasti mengenal yang namanya etik, bukan seperti dari kita sampai menemukan makanan. Namun, apakah kamu tahu proses pembuatan etik dari bantuan bakteri? Salah satu bakteri yang membantu proses pengolahan etik adalah Lactobacillus actis. Bakteri ini oleh
mempelajari dampak bakteri lebih lanjut, terlebih dahulu kita ketahui apa itu bakteri, bagaimana ciri-cirinya, dan apa saja struktur tubuhnya. Dan dia dapat memberikan dampak bagi kita. Namun sebelum itu, terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Terima kasih. Bakteri merupakan kelompok makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan bersel tunggal sehingga untuk melihatnya harus menggunakan bantuan mikroskop. Dalam klasifikasi 5 kingdom, bakteri termasuk ke dalam kingdom Monera. Meskipun berukuran sangat kecil, kita tetap harus mengetahui bagaimana ciri-ciri bakteri sehingga dapat membedakannya dari makhluk lain. Bakteri merupakan makhluk hidup bersel-tunggal atau uniseluler prokaryote dan secara umum tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterotrof. Bersel-tunggal karena memang bakteri hanya terdiri dari satu sel saja, sedangkan makhluk hidup yang terdiri dari banyak sel dinamakan multiseluler. Contohnya hewan, tumbuhan, dan manusia. Prokaryote karena bakteri tidak memiliki membran multisel, sedangkan untuk makhluk hidup yang multiselnya diselubungi membran dinamakan eukaryote. Jadi perbedaan antara prokaryote dengan eukaryote adalah ada tidaknya membran multisel atau nukleus. Ingat, di sini berbicara tentang membran inti, bukan membran sel, karena semua makhluk hidup memiliki membran sel. Secara umum, bakteri tidak memiliki klorofil seperti tumbuhan hijau, sehingga bersifat heterotrof. Heterotrof merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, dalam hal ini tidak dapat merubah bahan anorganik menjadi organik. Sehingga makhluk heterotrof harus mengambil bahan organik dengan cara memakan makhluk hidup lainnya. Kebanyakan bakteri bersifat seperti ini. Kebalikan heterotrof adalah autotrof, di mana organisme ini dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Biasanya dilakukan oleh makhluk hidup yang memiliki klorofil, misalnya tumbuhan, protista, dan termasuk beberapa jenis bakteri. Secara umum, bakteri memiliki ukuran 0,5 hingga 5 mikron. Jika dikonversi ke milimeter, 1 mikron sekitar 0,01 milimeter. Kita tidak akan bisa melihatnya secara langsung. Jika ingin melihat bakteri, harus menggunakan alat bantu mikroskop. Dinding sel bakteri mengandung peptidoglikan. Peptidoglikan merupakan senyawa penyusun dinding sel bakteri yang bersifat kaku dan bertanggung jawab untuk menjaga integritas sel dan memberikan bentuk pada sel. Beberapa jenis bakteri di selnya mempunyai kemampuan khusus, yaitu mengeluarkan lendir ke permukaan dinding sel. Lendir yang terakumulasi dalam bentuk kapsul. Kapsul ini berperan sebagai pelindung diri bakteri untuk bertahan di tempat yang tidak menguntungkannya. Bakteri yang memiliki kapsul lebih bersifat patogen dibanding yang tidak. Bakteri bereproduksi secara aseksual dengan organ diri dan secara seksual atau paraseksual melalui 3 cara, yaitu transformasi, konjugasi, dan transkripsi yang akan dibahas lebih lengkap pada video selanjutnya. Bentuk bakteri bermacam-macam, ada yang fokus atau bulat, basil atau bernak, dan ada juga yang berbentuk spiral atau terpilih-pilih, yang nantinya juga akan dibahas pada video selanjutnya. Masih banyak ciri-ciri bakteri yang lainnya, kalian silakan tulis di kolom komentar. Jika ingin bertanya, juga dipersilakan. Jawab pertanyaan teman jika kalian mengetahuinya. Setelah mengetahui ciri-ciri bakteri, kita lanjutkan pembahasan mengenai struktur tubuh bakteri. Struktur bakteri ini kita bagi menjadi dua, ada struktur di luar dinding sel, ada struktur di sebelah dalam dinding sel. Di sebelah luar dinding sel terdiri dari kapsul, flanela, dan fluid. Kapsul merupakan bahan kental berupa lapisan lendir yang mengandung gelatin dan mengeras. Kapsul berfungsi sebagai pelindung bakteri sekaligus dapat pula menambah kemampuan bakteri untuk menginfeksi inang. Flanela berbentuk seperti rambut tipis, mencuat dan menembus dinding sel
jumlahnya lebih banyak dari flagella. Ini tidak berfungsi untuk pergerakan, tetapi berfungsi sebagai pintu berpapasnya bahan genetik selama berlangsungnya perkawinan antar bakteri. Selain itu, ini juga berfungsi sebagai alat untuk melekatkan diri pada hewan, tumbuhan, dan manusia sebagai inangnya. Di sebelah dalam dinding sel terdiri dari materi inti, ribosom, plasmid, membran sel, dan dinding sel itu sendiri. Materi inti dalam suatu sel biasanya terdiri atas DNA dan RNA. DNA bakteri merupakan materi genetik berbentuk sirkular terdiri atas dua polinukleotida yang berdiri dalam sel yang disebut diader nukleus atau DNA inti yang tidak dibatasi oleh membran inti. Ribosom berperan dalam sintesis protein. Ukurannya lebih kecil dari ribosom eukariot dan kerjanya lebih mudah dihambat oleh antibiotik dibanding eukariot. Itulah sebabnya apabila seorang dokter memberikan antibiotik, hendaknya diminum sampai habis agar bakteri yang ada di dalam tubuh mati dan tersisa. Plasmid merupakan DNA ekstra kromosomal atau DNA di luar kromosom yang dapat bereplikasi dan memperbanyak diri secara otonom dan bisa ditemukan pada sel hidup. Plasmid juga merupakan organel sel bakteri yang memiliki peran penting dalam rekayasa genetika. Plasmid digunakan sebagai vektor atau pembawa gen asing yang akan disisipkan ke dalam gen utama yang diinginkan. Membran sel adalah membran yang mengelilingi sitoplasma atau bagian dalam sel, tersusun lapisan fosfolipid dan protein. Berperan dalam proses transportasi dan juga reaksi-reaksi biokimia sel. Di bagian tertentu membran sel terdapat pelipatan ke dalam atau inflaminasi sehingga membentuk struktur yang disebut mesosom. Mesosom juga berperan dalam sintesis dinding sel dan intahan sel. Dinding sel bakteri menentukan bentuk sel dan pada sebagian besar kelompok bakteri berfungsi untuk melindungi sel terhadap krisis atau kehancuran karena tekanan osmosis internal. Demikianlah materi ciri dan struktur bakteri. Untuk video selanjutnya akan membahas tentang pengelompokan bakteri dan reproduksi bakteri. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, baik. Sampai sini. Bingung? Bagaimana? Bingung? Banyak sekali padat ya. Mantul, oke. Baik, ada berbagai macam tinjauan dari bakteri. Jadi mulai dari ciri-cirinya, gitu kan? Ciri-cirinya seperti apa sih? Yang kayak apa sih yang disebut bakteri, gitu kan? Contoh kalian, hewan, ciri-cirinya seperti apa hewan? Berkaki, misalkan. Ular? Enggak, ya oke, ada yang berkaki, ada yang enggak. Terus kalau tumbuhan, ciri-cirinya apa tumbuhan? Bisa berfotosintesis. Tumbuh, ya oke. Nah sekarang bakteri, ciri-cirinya seperti apa? Oh, yang kayaknya bulat-bulat. Oh, yang lonjong juga ada, yang agak batang-batang ada. Terus yang kayak yang kayak spiral tadi ya. Mari, yang bentuknya kayak per. Nah ini kayak ya, pegas ya. Oh ya, ada yang bentuknya spiral, ada yang bentuknya, nah ini spiral, ada yang batang tapi kayak lonjong, ada juga yang bulat. Oke, sedikit untuk menghafal ya. Kokus itu kokonat itu kelapa. Berarti kelapa bentuknya bulat. Berarti kalau kokus bulat. Nama biar gampang. Lalu kalau ini batang BA, basil, berarti basil ini bentuknya. Terakhir ya sama spiral ya spiral, muter gitu. Nah itu untuk bentuk-bentuk bakteri. Nah sekarang strukturnya ada apa aja ini? Ada dinding sel, ada plasmid, ada DNA. Kemarin virus ada DNA-nya, ada bakteri, ada juga ada sitoplasma atau cairannya, ada flagella, bulu cambuknya. Yang paling gampang mungkin ini, Pak, ini kok ada rambutnya gini Pak? Ya ini adalah alat geraknya bakteri.
Kalian bergerak pakai, apakah bakteri punya kaki? Berarti geraknya pakai flagellum atau flagella. Flagella itu kalau satu, flagellum banyak. Intinya pakai flagella, jadi bulu cambuk namanya. Sambil mencambuk, sambil bergerak. Oke, kita lanjut lagi. Oke ya. Kalau hidupnya bebas atau parasit, kalau virus kemarin kan harus nempel ya pada inang ya, baru bisa hidup. Tapi kalau bakteri, walaupun bebas tetap hidup. Atau parasit numpang juga ada. Lalu hidup di lingkungan ekstrim, dinding selnya tidak mengandung peptidoglikat. Berarti yang arkaid bakteri tadi mengandung peptidoglikat. Yang hidupnya kosmopolit di berbagai lingkungan, dinding selnya mengandung peptidoglikat. Oke, lalu ini tadi ada dinding sel, lalu punya membran plasma, tapi tidak punya apa tadi? Tidak punya membran inti. Lalu ada sitoplasma, itu cairan. Tahu plasma darah? Apa? Ada sel darah putih, sel darah merah, sama plasma darah. Plasma darah yang mana? Cair, yang cair. Berarti kalau ada plasma cairan. Apapun yang plasma pasti cairan. Plasma darah ya cairan darah. Sel darah putih baru selnya. Nah, berarti sitoplasma cairannya sel. Kalau dari ribosom ada protein dan RNA, ada granula penyimpanan. Kalau di bedah banyak. Pak, kecil begitu kok kelihatan, Pak. Ya, ini udah dilakukan ilmuwan berulang kali sampai hanya tahu. Oke, baik. Kalau ada lagi kapsul atau yang tadi pembungkusnya, nah flagellum alat gerak, yang ini yang panjang kayak ekor. Jadi gerakannya kayak mencambuk diri, gerak. Ya kan bakteri nggak bisa merayap, nggak bisa jalan, gitu kan? Pakai flagella. Lalu ada lagi pili ya tadi ya, rambut-rambut kecil. Ya, pili namanya. Pilus atau pili ya. Fibria lebih pendek. Lalu ada beberapa mengandung klorofil, beberapa aja, tapi nggak semuanya. Ya, hanya terdapat pada bakteri yang melakukan fotosintesis. Tahu fotosintesis? Tahu. Oke. Kalau ada vakuola, ada endospora, dan sebagainya. Strukturnya ada banyak. Nah, lalu bakteri tadi ya. Kokus tadi apa kokus? Kokus tadi apa? Bulat. Dari kata kokonan kelapa. Kokus bulat. Mono satu. Berarti kokusnya sendirian satu. Diplo di dua gandengan. Punya pasangan. Nah, berarti kalian mono. Streptococcus berantai, rantai. Staphylococcus kayak anggur. Ya. Lanjut ya. Basil, apa tadi basil bentuknya? Batang. Oke. Monobasil batangnya satu. Diplo batangnya dua. Strepto berantai. Contohnya Clostridium tetani, berarti penyakitnya tetanus. Tuberkulosis berarti penyakitnya TBC. Bacillus anthrax penyakitnya anthrax. Namanya itu. Jadi nama bakteri dan penyakitnya nggak jauh-jauh sebenarnya. Ya, lanjut. Sekarang posisinya flagellum. Monotrik berarti flagellanya cuma satu. Logotrik ada banyak tapi di satu tempat saja. Amfitrik kedua ujung. Peritrik semuanya. Oke. Di posisi flagella tadi ya. Terus oke. Sekarang reproduksi. Kalau manusia reproduksinya pakai apa? Pakai apa kita? Manusia ngapain reproduksi? Oke. Sampai nih. Felicia. Loh, saya tanya, manusia kan kalian manusia kan, pakai apa reproduksinya? Kawin. Pakai? Iya, pertemuan antara. Nah, apakah bakteri kawin ya? Pertanyaan saya itu. Apakah bakteri isap kabul gitu kan?
Apakah ada penghulu bakteri? Nggak ada kan? Oke, kita kenalkan nih bagaimana bakteri kawin atau bereproduksi. Oke, yang seksual ada 3 dia. Transformasi, konjugasi, dan transduksi. Ada 3 ya. Yang pertama adalah transformasi. Pindah materi genetik dari yang satu ke yang lain secara telanjang. Nggak pakai baju. Bakterinya pindah. Jadi ada 2 bakteri dekat gini ya. Punya materi, tak kasih kamu. Nah, udah aku buka baju. Lalu yang kedua, konjugasi. Pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantara virus. Ternyata numpang virus juga bakteri. Padahal virus ke bakteri kan merugikan kan? Butuh juga bakteri. Dasar bakteri. Kamu nyalain virus tapi juga butuh untuk kawin. Terakhir, pemindahan ADN dari sel bakteri donor ke sel bakteri penerima melalui ujung pilus atau pili tadi untuk membantu reproduksi. Ada 3 berarti ya. Transformasi, konjugasi, dan transduksi secara seksualnya ya. Oke, Pak, apakah ada yang aseksual Pak atau tidak kawin Pak? Ada. Membelah atau pembelahan diri gitu kan. Nah, bisa manusia bereproduksi aseksual? Bisa membelah diri? Dari manusia baru bisa? Potong jari itu loh, dari manusia baru bisa. Yang bisa adalah bakteri, gitu ya. 1 jadi 2, jadi lagi jadi banyak gitu kan. Benar kan? Kan dibelah 1 jadi 2 jadi banyak gitu kan. Fase pertama karyokinesis, kedua sitokinesis, dan ketiga terpisahnya kedua sel anak. Oke, lalu terakhir ini cara memperoleh makanan. Autotrof, tahu kata auto? Autopilot artinya nyetir pesawat, jalan, pesawatnya jalan, terbang sendiri, pakai pilot nggak? Pakai, tapi pilotnya bisa tidur nggak? Artinya autopilot itu pesawatnya terbang sendiri, nggak dikendalikan, otomatis, ya kan? Terus, nah, berarti kalau autotrop bisa bikin makanan sendiri otomatis tanpa dibantu. Nah, autotrop itu bisa buat makanan sendiri. Contohnya, foto itu bahasa Inggrisnya artinya cahaya. Jadi kalau kalian ngefoto itu sebenarnya mainan cahaya. Lupa pakai HP digital foto-foto, bukan itu cahaya ditangkap kamera. Nah, berarti foto itu adalah cahaya. Foto autotrop buat makanan pakai bantuan cahaya. Contohnya bakteri dan hijau. Lupa katanya bakteri punya klorofil? Enggak, sebagian kecil punya ternyata. Ada bakteri hijau. Kalau ada kemo autotrop, kemo kimia, chemical. Berarti artinya apa? Bisa buat makan sendiri dengan cara kemo apa? Kimia. Contohnya nitrosomonas, nitrosomonas, nitrobakter. Sekarang lawannya autotrop, tapi autotrop bisa bikin makanan. Berarti tidak bisa bikin makanan. Kalian bisa bikin makan sendiri? Bisa. Berarti kalian auto apa ya contoh? Kalau kalian autotrop berarti kalian butuh cahaya. Kalian punya klorofil? Kalian atau manusia itu heterotrop. Kenapa? Pak, kan kita masak Pak. Iya masak, tapi masak butuh hewan, tumbuhan gitu kan? Iya kan? Emang kita sudah jadi gitu kan? Oke, nah itu tuh ada 2, parasit, numpang merugikan, saprofit, membusukkan sisa-sisa makanan. Oke, lalu ada lagi, mendapatkan energi ada aerob. Tadi apa aerob? Butuh udara, obligat aerob. Hidupnya memerlukan oksigen bebas. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Lalu anaerob, lawannya berarti anaerob adalah tidak memerlukan udara. Sekarang yang teman-teman fakultatif, setengah-setengah, kadang butuh, kadang tidak. Fakultatif. Oke, jangan ngantuk. Baik, silakan duduk berkelompok menurut yang sudah kemarin dibagi. Oke, silakan duduk berkelompok, kursinya didekatkan. Nah,
Setelah itu akan saya bagikan LKPD yang harus kalian lengkapi. Ya. Ya, hari ini kita bagi menjadi 4 kelompok. Ya, supaya pas nanti nggak apa-apa. Ya, kita bagi 4 kelompok. Satu di sisi kanan saya. Ya, 2 di tengah. Ya, 2 di tengah. Oke, silakan merapat ke kelompoknya. Kalian jadi kelompok 3 apa? 4. Berarti 3 di pojok kiri saya dan 4 di belakang. Oke, silakan mendekat untuk masing-masing. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 kelompok yang hari ini akan mengerjakan KPD. Sebelum mengerjakan KPD, saya beri arahan dulu. Jadi ini bisa ditulis nama, lalu ada kelasnya berapa, anggota kelompok, lalu ditulis misalkan kalau ada nomor absennya, nomor berapa. Terus lalu ada baca petunjuknya. Lalu ini ada sedikit bahan bacaan. Nah, lalu ini tinggal melengkapi aja ada tabel-tabel. Ciri-cirinya bakteri apa? Contoh misalkan bakteri uniseluler. Artinya apa uniseluler? Ya. Atau prokariot tadi artinya apa? Contoh. Nah, setelah itu jenis archaea bakteri. Tadi ada berapa jenis tadi archaea bakteri? Yang bakteri ekstrim tadi. Nah, ada 3 mungkin. Nah. Tulis, habisnya di mana terus? Ini ada gambar ini apa aja? Bisa dicari di PowerPoint atau nanti browsing. Kebetulan kemarin juga udah saya share materinya bentuk PDF gitu kan. Materi aja bisa. Di sini juga ada nantinya. Termasuk terakhir bagaimana cara bakteri memperoleh makanan, barusan dijelaskan bentuk-bentuk bakteri digambar kalau perlu. Terus terakhir perbedaan eubakteria dan archaea. Bisa jelas ini? Dipahami? Oke, yang kesulitan nanti bisa ditanyakan ke saya. Oke, saya bagikan kelompok 2, kelompok 1, jangan lupa tulis nama kelompoknya, kelompok 4 atau nomor 4, dan kelompok 3. Oke, silakan dikerjakan, boleh browsing, boleh melihat materi, yang penting dilengkapi. Boleh dibagi menjadi kelompoknya, jadi bisa dilepas harusnya. Nanti dikerjakan, dibagi tugas. Nanti setelah ini akan presentasi. Setelah presentasi akan ada kuis untuk menunjukkan siapa kelompok yang paling unggul ya, paling memahami materi hari ini. Nah, jadi hari ini kita menggunakan sistem Student Team Achievement Division. Jadi kerja kelompok, saling bantu. Nanti akan ada kuis kelompok mana yang paling paham. Kan? Akan ada hadiah setelah itu bagi kelompok yang menjawab dengan benar dan paling tepat. Oke ya. Oke, kerjakan dulu. Kelasnya ya. Ini ke sini, dekat. Jadi bakteri apa dulu? Terus eukariot ya, atau uniseluler atau apa? Ada di PDF yang saya share. Ada. Ya, boleh browsing. Ya, ada tidak ada PDF.
Boleh, boleh. Ya, dibagi aja biar. Vario, autotrof itu kan istilah. Nah, penjelasannya apa? Gak banyak sih HT bakteri. HT bakteri cuma 3 atau yang hidup di lingkungan ekstrim itu kan. Nanti di luar tuh. Bedanya sama ini apa Pak? Apa tuh? Sensitivitas sama kan? Ya, sensitivitas itu sensitif nggak dia sama merespon, maksudnya meresponnya cepat apa enggak? Sensitif itu kan kalau ada dia cepat nanggepi gitu loh. Nah, itu perbedaan. Ya. Nah, sip, benar. Ini namanya sebenarnya. Misalkan ini Sulfolobus methanobacteria. Ya. Habitatnya di mana tuh? Ya, rawa-rawa, atau di gunung, atau di laut. Gambar. Gula. Tapi ada juga yang cuma kayak rantai, ini nyambung. Ya, itu strepto. Tapi ada juga yang dua. Nah, ini strepto. Kalau dua diplo. Nah, iya memang kalau dihafal susah, tapi paling tidak bulat gitu kan. Intinya kan bulat. Bulatnya seperti apa sih? Ya, digambar aja. Bulat-bulat seperti apa? Yang gambar bulat-bulat. Kenapa Rizka? Oke, ya. Ini sebenarnya itu adalah namanya, nama bakterinya. Misalkan contoh metanogen itu apa sih namanya? Nah, ini sebenarnya ke sini. Klasifikasinya ada bakteri metanogen gitu kan. Nama bakterinya apa? Nah, salah satu contohnya adalah methanobacteria. Ya di sini nama bakterinya, nama methanobacteria atau Sulfolobus atau apa? Juga gimana? Pendek-pendek boleh juga. Nah harus panjang itu sih. Intinya apa? Terdapat apa tuh? Lamping duplikat apa? What? Pak, oke, sudah nggak apa-apa. Iya. Nama metanogen itu nama bakterinya apa? Nama bakteri metanogen. Coba cari. Kesimpulan adalah ya apa nih? Kesimpulan setelah mempelajari ciri, struktur dan bentuk tubuh serta cara hidup bakteri. Apa? Pusing. Gambar. Bisa. Kan tadi ada tuh bentuk-bentuk bakteri itu. Apa aja tadi? Namanya
Masih banyak. Nah, dah, ya minimal bisa lah gambar bentuk-bentuknya. Ya, ini namanya. Ya benar, oke sih. Benar ini masuk. Kalau cuma 3 enggak apa-apa, 5. Iya. Oke, kelompok mana dulu yang bisa? Kelompok 1, 2, 3. Ayo mana? Kelompok 1 siap? Untuk menjawab nomor 1 siap? Sudah? Nomor 1nya. Oke, siap sudah? Siap? Oke, siap. Oke, baik. Kalau ada temannya prestasi, mungkin disimak dulu. Nanti silakan memberikan tanggapan ya. Oke, dari kelompoknya. Baik, boleh berdiri kelompok 1 semuanya. Ya, semuanya. Oke. Ya, silakan dijawab. Nomor 1 adalah ciri umum bakteri dan deskripsinya. Oke, silakan. Coba nih, Aulia. Oke, silakan Aulia ke teman-temannya. Ini ciri umum bakteri. Satu sel, dinding sel tersusun dari Dinding sel tersusun dari mikroskopis sangat kecil. Bakteria hidup di iklim yang ekstrim. Oke, baik. Kelompok 4, ada tanggapan dari jawaban kelompok 1? Ada ya, saya dijawab nomor 1. Ciri umumnya apa aja? Ada prokariot, Prokariot. Artinya tidak memiliki membran inti sel. tidak memiliki membran inti sel. Terus Habis itu uniseluler, uniseluler, bersel tunggal. bersel tunggal. Terus Autotrof. autotrof, Ada yang menghasilkan makanan sendiri. ada yang menghasilkan makanan sendiri. Heterotrof. Heterotrof. Ada yang mendapatkan makanan dari organisme lain. Oke, kelompok 4. Kita lanjut kelompok 1 dan 4. Oke, baik. Ya, secara umum mudah benar, cuma memang mungkin diperjelas tadi ya, mungkin yang agak ragu. Artinya apa tadi? Heterotrof? Mendapatkan makanan dari organisme lain. Mendapatkan makanan organisme lain. Kalau autotrof bisa menghasilkan makanan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 4. Oke, lalu kelompok 2. Ada? Siap? Nomor 2. Ada? Oke, bisa dibacakan. Berdiri. Oke, yang lain 5. Nomor 2 jenisnya apa aja? Ada bakteria? Ke teman-teman. Ya. Jenisnya metanogen, habitatnya lingkungan yang anaerob, kelompoknya metanobakteri thermoautrophicium sama metanobakteri wolfei. Oke, ada lagi? Yang kedua jenis ekstrem halofil, habitatnya tempat yang asin dengan kadar garam tinggi seperti laut mati. Ketutupan temannya. Oh iya. Ya, oke. Kelompoknya bakteri halofilik, moderat, dan archaea halofilik ekstrim. Terus yang jenis yang ketiga, thermoacidofil, habitatnya tinggal di lingkungan yang ekstrim. Kelompoknya metagonen, thermofil ekstrem, halofil ekstrem. Oke, ada 3 jawaban. Kelompok 3. Ada jawabannya lain beda atau kelompok 3 tanggapannya? Ada yang beda atau sama? Oke, bisa dijawab? Ya, siapa ini? Oh ya, Aisyah. Oke. Ada yang sama? Beda, oke. Jenisnya Metanococcus janaci, habitatnya di perairan laut dalam. Kelompoknya metanogen. Metanogen. Gonen. Oke. Nah, oke. Lanjut. Ada lagi? Itu aja. Ada lagi sih Ada lagi apa aja? Gallus sulfophus. Habitatnya lingkungan ekstrim.
Termoasidofil. Ya. Oke. Baik, oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 dan 3. Oke, saya berikan penguatan atau mungkin ya, baik. Ini jenis Archaebacteria ini adalah namanya, nama spesiesnya. Berarti yang panjang tadi kayak Methanococcus, Methanobacteria, Methanobacterium namanya. Habitatnya itu tempat, nama tempat. Barulah klasifikasi untuk kelompoknya. Apakah Methanobacteria itu termasuk bakteri metanogen atau metagonet tadi? Metanogen tadi kan saya udah. Oh, ada sumber lain metagonet. Oke, metanogen. Lalu kalau Halobacterium habitatnya air asin. Jenisnya adalah klasifikasinya adalah kelompok Halobacterium atau halofil ekstrim. Halobacterium air asin, halofil ekstrim. Oke. Oke, kelompok 4. 4 dulu siap. Nomor 3. Siap nomor 3. Oke, siap. Berdiri. Nomor 3 yang A itu apa keterangannya? Kapsul. Kapsul. Fungsinya? Oh, fungsinya? Terjadinya sintesis protein. Sintesis protein. G. Nukleotida. Tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. 4 berkumpulnya terus plasmid. Rekayasa genetik. Oke. Terus sitoplasma. Oke, sitoplasma itu ya tempatnya organel-organel. Oke. Kelompok 1, berikan tanggapan untuk kelompok 4. Kelompok 1. Oke, baik, tadi yang nggak bisa sitoplasma ya. Sitoplasma itu cairannya sel. Ya tempatnya sel, isinya sel ya di situ. Baik, nomor 4, kelompok 3. Ya, nomor 3. Sorry. Kelompok 3 nomor 4. Bagaimana cara bakteri memperoleh makanan? Ada berapa cara nih? Silakan. Ya, Gaitsa. Dari kelompok 3. Ada 2. 2, apa aja? Heterotrof. Mendapatkan makanan dari organisme lain. Kelompok 2, ada tanggapan lain, jawaban lain? Nomor 4. Sama. Kelompok 4. Saprofit dari sampah-sampah atau sisa-sisa. Kalau yang autotrof ada foto dan autotrof. Nomor 5, semuanya sudah menggambar? Ada bentuk apa sih? Apa sih? Oke. Iya. Ada yang gambar bulat? Ada yang gambar bentuk batang? Ada yang gambar bentuk spiral? Oke, baik. Tepuk tangan untuk semuanya. Nomor 6, perbedaannya oke. 6 sampai udah semua ya? Oke, balik lagi ke 1. Oke, nomor 6. Oke, terakhir. Ya, silakan dibacakan. Membran inti. Ya, yang nulis siapa tadi yang nulis? Silakan coba. Oke. Terakhir. Tinggal dibaca aja dong. Ya. Sudah. Oke, baik. Perbedaan Eubacteria dan Archaebacteria membran inti. Bagaimana membran intinya? Ya. Apa testing? Ya, jawab aja Pak. Archaebacteria sama. Oke. Yang kedua, yang peptidoglikan. Bagaimana peptidoglikan? Tidak ada. Yang Eubacteria ada? Yang Archae? Hah? Tidak. Oke. Memiliki satu jenis enzim. Yang Archae? Lo tulisannya apa tadi? Ada jawaban lain. Kelompok 4. Habitatnya Eubacteria di mana? Habitatnya? Yang bakteri, Pak. Iya, Eubacteria di mana habitatnya? Di kosmopolit.
Kosmopolit. Arkae? Lingkungan apa? Lingkungan sekitar. Oke, kelompok 3. 3. Habitatnya ada bakteri di mana? Hah? Banyak terdapat di alam. Arkae? Hidup di tempat ekstrim. Oke, baik. 1. Habis. Kesimpulan. Ada yang mau kesimpulan? Ada? Kelompok 4. Oke, silakan dibacakan kesimpulan. Ya, kelompok 4. Kan udah dibaca. Oke, dibacakan kesimpulannya apa? Ya, silakan dibaca sama Rizka. Kesimpulannya? Bakteri adalah organisme mikrobakterial sel tunggal yang dapat bertahan hidup pada kondisi lingkungan. Untuk sel bakteri lebih sederhana karena tidak ada nukleus atau inti sel atau organel yang diselubungi oleh membran. Dari sel memiliki informasi genetik. Hal yang disebut plasmid untuk lebih jelasnya Oke, kelompok 4, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Kelompok 2 sudah menyimpulkan, ada tanggapan? Kelompok 2. Ya, apa yang sudah dipelajari hari ini? Ada? Silakan. Ya, kesimpulan ada. Ya, oke, enggak ada belum. Kelompok 3, oke, silakan. Kelompok 3 ada? Silakan. Ilmu tentang bakteri. Jenis, struktur tubuhnya. Sudah? Bentuk-bentuk bakteri. Bentuk-bentuk bakteri. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik. Untuk lebih mendalami kita akan bermain sedikit kompetisi. Silakan setiap kelompok pakai satu HP saja atau satu gadget. Silakan dibuka kahoot.it. Ya, seperti sudah jelaskan kahoot.it. Ya, satu HP aja. Masukkan pin yang sudah di. Nah, silakan membuat nama kelompok. Ya, nama kelompok masing-masing. Oke, ini ya. 972 3322. Satu aja. Nanti kerjasama. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 akan ada hadiah untuk yang juara 1. Hadiahnya sudah saya siapkan. Oke, sudah masuk. Oke, silakan. Ya, bikin tim. Nama-namanya diisi, namanya siapa aja. Oke, kita akan bermain. Oke. Tim kamu nanya. Ada Elira, Resmina, Regina, Syakia, Putri, benar ya? Oke, satu tim udah. Oke. Kamu nanya. Oke, sudah bisa ya? Gak ada gangguan. Oke, pakai HP yang paling semangat kakak. Sawa, Devi, Melina, Jasmine. Oke, ini ya. Oke, kelompok 2. Di kelompok kamu nanya. Oke. Ini nama kelompok sembarang udah. Ya. Ya. Bentana fokus. Terlalu bersemangat. Syara, Beza, Aisyah, Anastasia. Oke, Robert. Matra. Oke, siap ya? Siap? Cepat kan? Siap ya? Oke, kita mulai. Oke. Ya, kita mulai ya. Oke. Sip. Moga-moga bisa muncul semua dan gak ada gangguan jaringan. Ya, siap? Oke. Harus paling cepat dan paling benar. Oke. Bakteri yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Ayo. Ya, kerjasama dengan kelompoknya. Ya. Jangan tanya tim lain, nanti bantu tim lain. Oke, habis. Ya. Sudah jam semua. Ya, yang benar adalah Roger Semuanya. Oke, sementara memimpin. Ya, masih banyak pertanyaannya. Ada 15. Oke. Perhatikan gambar sebelumnya. Ditunjuk oleh nomor 1 adalah
Ya. Iya. Oke, sudah semua? Oh, sudah kamu jawab 3. Apa? Selek? Oh, jaringan. Oke. Flagella. Ya. Semangat. Ya, metode fokus tetap semangat. Oke. Ya. Kita paling cepat dan paling benar. Nggak asal cepet aja ini. Bakteri dapat mengalami secara sementara memimpin on fire. Oke, lanjut, masih banyak pertanyaannya. Yo, bakteri yang menghasilkan metana. Ya, diskusinya jangan sampai kelompok lain. Oke, benar semua. Tapi kita lihat paling cepat siapa? Oke. Reproduksi seksual. Oke, yang mana? Iya, hati-hati kelompok lain mencuri jawaban, hati-hati. Oke, jawab benar dalam pertimbangan materi genetik. Ada yang salah ini. Iya. Oke, masih panjang. Gambar berikut merupakan bentuk bakteri. Iya. Ayo. Suhu tinggi dinamakan suhu. Iya, awas kelompok lain, ngecek, awas. Kelompok lain, awas. Oke. Ya, satu kelompok lagi. Iya, jawabannya mencar semua. Iya. Kita fokus, perlahan naik. Oke. Dibedakan jadi 3 macam. Bakteri 3 macam apa aja bentuknya? Iya. Iya. Oke, semuanya benar, tapi kita lihat paling cepat. Oke, Roger masih memimpin, agak jauh ya. Ya, masih ada peluang. Yang bukan tergolong dari ciri bakteri adalah iya, yang mana yo? Iya. Kamu nanya kembali pembalap. Oke, Roger semuanya masih jauh. Tenang lagi. Ada yang salah pencet lagi. Oke, masih belum bergeser. Kurang 5 lagi. Ya, oke. Apa yang sama ini kira-kira? Oke. Ya, apa nih yang sama nih kira-kira nih? Tidak memiliki membran inti. Kan sama-sama prokariot kan? Ya, ada 2 jawaban dan 2 kelompok yang salah. Langsung dari naik jadi mereka. Yo, masih dapat lagi. Oke. Iya. Bapak cekat. Dia pakai kuota yang Pak hati-hati. Gak terik. Iya. Oke.
Nitrobakter. Masih pakai kakek. Yo. Konsentrasi. Iya, kakek. Ya. Ya. Kakek. Hijau biru. Yang mampu mengubah anorganik menjadi juara 3 kamu nanya. Oke. Baik, juara tiga. Ya, dapat coklat yang segini aja. Oke. Juara dua. Roger Sumatera dapat coklatnya 1. Kotak besar. Juara 1. Oke, dapat 2 kotak. Juara 4 nanti lah. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke ya. Oke, baik. Nggak apa-apa, nanti dulu makannya. Oke, sekarang boleh kembali ke pos masing-masing kita evaluasi. Ya, oke. Ya. Oke, bangunnya dibersihkan dulu. Kita balik kita harus HP-nya dibuka, buku-bukunya dimasukkan. LKPD-nya dimasukkan juga di lagi LKPD-nya. Ya, LKPD-nya dimasukkan. Dibuka psikologinya. Evaluasi ciri-ciri struktur bentuk tubuh cara hidup ada 5 soal. Langsung saja diklik-klik pilihan ganda, tinggal diisi saja. Saya beri waktu 5 menit. Hah? Ada? Dengerin. Oke. Saya beri waktu 5 menit. Hah? Ada? Dengerin. Oke. Oke. Yang IPAS, satu IPAS. Galaksi. Ya. Evaluasi ciri nih. Ciri struktur. Ya, IPAS Faldino. Ini. IPAS Faldino terus evaluasi ciri struktur dan bentuk tubuh serta cara hidup bakteri. Ya, ada 5 soal pilihan ganda, tinggal diklik submit selesai. Oke. Skill lagi nih. 5 soal aja. Ya, kerjakan sendiri. Mau berapa? Mau berapa? Tunggu tadi saya ini evaluasi. Kerjakan sendiri. Stop. Udah jawab aja 2 orang. Enggak. Aduh, bermasalah. Silau. Kamu jelek. Bapak, kok
nggak bisa. Bukan itu. Evaluasi itu ciri yang paling bawah. Paling bawah. Udah, pokok ala-ala kerjain aja, yang penting kerjain. Enggak. Ya dinilai. Oke, jadi nanti sebagai nilai tambahan di rapor, evaluasi, dan yang tadi kelompok-kelompok yang udah berhasil menjawab dengan benar akan saya masukkan nilai juga. Beserta yang tadi permainan tahu tadi, kelompok yang paling fokus dalam mengerjakan. Nah, kalau pilihan ganda langsung ketahuan di sini. Nah, ini yang sudah mengerjakan. Oh, sudah mengerjakan semua ya? Oke. Kalau sudah disubmit, nah, langsung akan keluar nilainya kalau pilihan ganda. Nggak tahu. Nggak ada, Pak. Sudah? Ada? Belum ada nah. Sama, Gaisa belum muncul. Gaisa kan? Woi, Gaisa paling bawah. Oke. Cek dulu. Ya, gampang aja. Sudah. In progress. Resume. Nah, resume lanjutkan. Oke, belum muncul nilainya. Oke, baik. Udah diisi, jawab aja. Sudah? Sudah ya? Klik. Baik, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, insya Allah akan menambah nilai kalian di rapor nanti. Oke, baik, letakkan HP-nya. Oke, ada yang ingin menyampaikan perasaannya hari ini, pembelajaran ini? Angkat tangan. Oke, silakan Siti Kaya. Bagaimana? Nostalgia dengan pelajaran biologi SMP yang sangat bernostalgia dengan pelajaran SMP yang menyulitkan. Oke, ada lagi? Silakan, oke. Game. Seru. Oke, ada lagi? Dapat coklat. Ada lagi? Gak ada. Kita? Apa perasaannya hari ini gimana perasaannya? Senang. Kenapa senang? Dapat coklat. Bisa chicken dance tadi ya. Oke, Gaisa. Menghabiskan suara untuk teriak-teriak. Menghabiskan suara teriak. Kenapa teriak-teriak? Seru gitu. Oh, seru. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Manfaat gitu kan. Oke, semoga dapat dipahami dengan baik tentang ciri, struktur, bentuk tubuh, dan cara hidup bakteri. Oke, sebelum diakhiri saya akan sampaikan pertemuan minggu depan, yaitu tentang peranan bakteri dalam kehidupan. Yaitu untuk apa aja sih? Apakah cuma menyebabkan penyakit, ataukah mungkin bakteri ini dapat dimanfaatkan untuk keuntungan manusia, gitu kan? Atau keuntungan yang lain, gitu kan? Untuk pertanian atau untuk pengobatan dan lain sebagainya. Oke, baik, sebelum diakhiri mungkin ketua kelas pimpin doa. Oke, Siti Kayla lagi. Oke, Siti Kayla lagi ya? Ya, oke, yang lain. Oke, selesai. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Tidak ada? Senang semua hari ini? Semangat semua? Semangat lagi, semangat semua? Oke, terima kasih sudah lihatnya. Sekian, kita ucapkan, kita bersyukur dulu. Alhamdulillah. Yang lain kita bersyukur hari ini dapat belajar dengan baik. Semoga minggu depan kita tetap sehat dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Oke, semoga tetap bisa belajar dengan seru gitu kan. Dan yang dapat hadiah semoga dapat meningkatkan motivasinya untuk belajar. Yang belum bisa lebih meningkatkan lagi supaya dapat berhasil dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Ada pertanyaan? Ada. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.